Hai, halo semuanya. Selamat datang di channel ini, tempat buat kamu yang pengen produktif dan jadi penulis keren. Hari ini kita bakal bahas tentang topik yang sering banget ditanyakan. Gimana sih cara untuk kita bisa menulis, khususnya bagi seorang yang pemula banget? Jangan khawatir, di video ini aku bakal sharing buat kalian gimana sih tips untuk menulis bagi seorang pemula. Biar kamu bisa mulai dari sekarang juga tanpa nunggu mood dan tanpa pusing untuk memulainya. Kebanyakan pemula nunggu mood untuk nulis itu, padahal mood itu kayak teman yang toksik, nggak bisa diandalkan. Yang kamu butuhkan justru jadwal. Misalnya kamu set di setiap harinya kamu menulis di jam 9 malam selama 15 menit. Nggak usah mikirin hasilnya dulu, fokus aja gimana kebiasaannya. Mulai dari situlah kamu belajar untuk konsisten untuk terus menulis. Karena seorang penulis itu adalah seorang yang konsisten gimana menghasilkan suatu tulisan yang walaupun setiap harinya progresnya sangat kecil. Baik itu satu paragraf ataupun satu kalimat saja. Jadi kuncinya adalah konsisten. Ini dia yang sering jadi jebakan buat kita yang masih pemula dan baru menulis satu paragraf, terus kita pengen langsung untuk mengeditnya. Stop, itu bukan kamu yang stuck. Fase ini kamu harus menulis terlebih dahulu. Nanti ada fasenya untuk kamu selesaikan editingnya. Sebagai bahan pertimbangan, pokoknya kamu tuangkan dulu semua isi pikiran dan ide yang ada di kepalamu. Nanti urusan editing kamu selesaikan di akhir. Karena menyelesaikan itu lebih penting sebelum kamu mengedit tulisan kamu tersebut. Sebelum kamu nulis, coba tanya ke diri sendiri. Aku nulis ini untuk siapa? Dan buat apa aku menulis ini? Misalnya, kamu mau menulis tentang kesehatan mental. Buat siapa tulisan ini? Apakah buat remaja, buat orang tua, mahasiswa, atau semakin spesifik tujuanmu, semakin enak untuk kamu menulisnya. Karena kamu tahu siapa yang kamu ajak ngobrol di dalam tulisanmu. Menulis itu bukan soal pamer dari kata-kata yang kita buat, tapi soal menyampaikan pesan kepada orang yang tepat. Apakah pesan itu disampaikan dengan nada yang bagaimana, teknik tulisan yang seperti apa, itulah skill yang nantinya akan kamu bangun selama kamu proses menulis tersebut. Bayangin kamu naik motor tapi nggak tahu mau kemana, bisa nyasar. Nah, disinilah posisi seorang penulis untuk menulis outline-nya. Gimana kamu bisa menentukan arah dan tujuannya. Misalkan kamu pengen ke suatu tempat A, gimana kamu akan mengikuti alur map yang telah kamu buatkan dari outline naskah kamu tersebut. Nggak ribet kok, tapi bantu kamu biar tetap fokus menyelesaikan naskahnya. Supaya apa yang kamu tulis itu nggak muter-muter. Dan tentunya naskah yang akan kamu tulis itu semakin cepat diselesaikan dan tidak membuat pikiranmu menjadi pusing. Tulisan pertamamu itu pasti akan jelek gitu. Dan itu normal, bukan tugasmu dan juga bukan wewenangmu untuk menyempurnakan naskah tersebut. Karena kesempurnaan itu adalah proses yang kamu lalui selama proses menulis tersebut. Naskah jelek itu bisa diedit. Naskah kosong gimana? Nggak bisa kita selamatkan. Jadi ada beberapa tools yang bisa kamu gunakan untuk proses menulis ini. Mulai dari yang gratisan hingga yang berbayar. Aku sarankan untuk kamu sebagai seorang penulis pemula memanfaatkan fasilitas yang ada terlebih dahulu. Misalkan menggunakan Google Doc ataupun Microsoft Word. Kamu bisa menggunakan platform ini dimanapun dan kapanpun, apalagi Google Dokumen tersebut. Kamu bisa menggunakan di handphonemu dan kapan aja kamu bisa menulisnya. Jadi kamu nggak harus menggunakan ataupun menguasai semua media yang ada. Jadi intinya menulis itu bukan soal bakat, tapi soal kebiasaan dan konsistensi kamu untuk melakukan kebiasaan menulis itu baik dalam satu paragraf satu hari. Dan jadi kamu nggak harus nunggu besok untuk mulai menulis. Mulailah hari ini untuk menulis satu paragraf, sehingga paragraf-paragraf tersebut yang akan nantinya menjadi sebuah buku yang bisa kamu menginspirasi banyak orang, tentunya bisa menjadi tauladan untuk orang yang membaca. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa like,
komen, dan share ke temanmu supaya kita di sini sambil bareng belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap produktif dan tetap berkarya.